Khotbah Minggu hari ke-336 1 Desember tahun 2024. Injil Lukas pasal 21 ayat 25-36. Perikop, kedatangan anak manusia. Kita selalu siap dalam Tuhan. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Tuhan memberkati. Khotbah pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 26 dengan perikop kedatangan anak manusia dan pelajaran dari pohon ara dan perlu berjaga-jaga dan waspada dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan sebagai prakhotbah atau epistel dalam minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yaitu doa mohon bimbingan dan perlindungan. Baiklah, kita akan baca nasihat khotbah pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Demikian bunyinya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu bahwa sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itulah firman Tuhan khotbah pada minggu ini. Dan sebelum kita masuk dalam khotbah, kita lihat dulu apa topik pada bulan Desember tahun 2024 ini. Hari ini adalah tanggal 1 Desember. Pedoman kita pada bulan Desember, topik ialah kenakanlah perlengkapan senjata perang. Inilah topik kita. Dan ini dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini sedang datang. Memang materi ini karena ini bulan Desember menjelang hari Natal tanggal 25 Desember. Bahkan hari ini pun sudah ada memulai Natal. Seperti di HKBP Resort Serang adalah Natal dari semua hamba Tuhan berikut keluarganya. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah terang dunia yang sesungguhnya dalam Alkitab? Ini kita bahas dulu ya, sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini. Dalam Alkitab, terang sering dihubungkan dengan kebenaran, yaitu kebenaran ilahi dan pengharapan. Jadi terang itu sering dihubungkan dengan kebenaran ilahi dan harapan daripada manusia, life after life ya. Nah, Yesus Kristus diidentifikasikan sebagai terang dunia. Jadi Yesuslah yang diidentikan sebagai terang dunia. Dalam Injil Yohanes mengisyaratkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan dan pencerahan bagi umat manusia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, terdapat pernyataan Yesus. Ini langsung Yesus sendiri yang menyatakan secara terang-terangan, akulah terang dunia. Inilah kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa yang berjalan dalam terang, dia akan terlepas dari kegelapan. Dan terang itu adalah Yesus. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, yang berarti Ia adalah sumber pencerahan dan pembimbing bagi hidup umat manusia. Jadi dengan demikian Dia adalah merupakan ya sumber pencerahan dan pembimbing bagi hidup manusia. Nah, dengan mengikut
Yesus, seseorang tidak hanya menemukan kebenaran. Jadi dengan mengikut Yesus bukan hanya menemukan kebenaran, tetapi juga memiliki harapan dan hidup yang penuh makna. Apa itu penuh makna? Kekal dan abadi, terlepas dari situasi yang gelap sekalipun. Jadi dia tidak terpengaruh dengan gelap sekali. Kalau bahasa Batak dikatakan holom maripot ipot, ya, tidak terganggu dengan itu, ya. Bila kita sudah hidup yang penuh makna, kekal dan abadi dengan terang dari Yesus Kristus, inilah menunjukkan betapa pentingnya untuk menjadikan Yesus sebagai fokus dalam kehidupan agar dapat hidup dalam terangnya. Jadi kita memfokuskan diri kepada Yesus sebagai sumber terang dan pengharapan, ya, dalam kehidupan kita agar dapat hidup dalam terangnya. Inilah fokus yang mau kita jalani dalam kehidupan kita. Pernyataan ini sering digunakan Yesus, ya. Nah, ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa dikatakan di sini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, ya, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tanpa melalui Yesus kita tidak bisa bertemu dengan Allah, dan tidak bisa kita masuk dalam terang kalau tidak melalui Dia. Kemudian dijabarkan, ya, bahwa Yesus kehidupan sejati dan hakiki. Apa alasan kita mengatakan bahwa Yesus kehidupan sejati dan hakiki? Karena Yesus sudah mengatakan, siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan percaya kepadaku dia tidak akan kehausan. Dalam Yohanes 6 ayat 35, ya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mengapa? Pertanyaan bagi kita, mengapa haus dan lapar, ya, yang diidentikan Yesus sebagai perumpamaan ini atau pernyataan ini bahwa dialah roti yang hidup? Kita melihat, ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir hendak menuju tanah Kanaan, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut dan selalu mendesak Musa, mana makanan kami, mana minuman kami? Karena inilah yang terngiang, yang paling besar mempengaruhi sungguh-sungguh daripada bangsa Israel, sehingga dalam perjalanan di Gunung Sinai mendapati Tuhan Allah mengirimkan manna sebagai makanan bagi bangsa Israel. Nah, kemudian mereka kehausan dan binatang peliharanya tidak minum. Mereka minta air. Dan Musa
berbicara dengan Allah. Bangsa ini sudah minta air, nggak ada air. Allah mengatakan kepada Musa, Musa, bicaralah dengan batu itu dan pukul dengan tongkat, maka air akan keluar. Tapi Musa lupa, dia saking senangnya dia dengan emosional menunjukkan kehebatan Allah, maksudnya untuk menunjukkan kehebatan Allah kepada bangsa Israel, sehingga dia lupa berbicara dengan batu tersebut, ya, dan langsung memukulkan tongkatnya kepada batu itu, dan air pun keluar. Tapi Allah mengingatkan Musa, Musa, kamu kok emosi dalam hal mengeluarkan air dari batu? Aku adalah di situ. Mengapa kamu tidak bicara dengan batu itu? Langsung memukul. Sehingga Allah mengatakan, dengan demikian kamu tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi lihatlah dari Bukit Nebo, dari sanalah pandang tanah Kanaan yang penuh dengan kolam susu indah itu. Itulah karena ada emosional dalam Musa. Nah, hal inilah Yesus menyatakan bahwa roti dan air, dialah dikatakan roti yang hidup. Dan pada waktu bangsa Israel dari Mesir, Allah mengirimkan manna dan air dari batu. Sekarang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dia sudah datang terang dunia, ya, menjadi terang. Maka dikatakan, akulah roti dan hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan lagi. Karena ini adalah kebutuhan jasmani pada manusia yang hakiki atau sekunder, ya, yang primer bukan sekunder. Maka Yesus mengatakan kebutuhan yang primer inilah yang dikatakan Yesus, akulah roti hidup, katanya. Dan ini ada dalam arti rohani dan spiritualitas kita. Dalam arti roti hidup adalah penyelamatan jiwa dan roh kita untuk hidup kekal selama-lamanya. Bukan kehidupan pada saat ini. Tapi yang dimaksud Yesus adalah life after life, dapat roti kehidupan bersama dengan Yesus. Itulah maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti dan hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan lagi. Maka Yesus memberikan roti yang sesungguhnya kekal dan abadi. Karena dengan roti dan air, dan Tuhan Yesus tidak akan kelaparan dan kehausan selama-lamanya. Jadi bersama dengan Yesus tidak akan lagi kelaparan dan kehausan selama-lamanya. Dan datang dan percaya pada Yesus. Itulah inti daripada pedoman kita dalam bulan Desember. Yesuslah terang bagi kita yang memberikan hidup yang kekal dan abadi. Nah, sekarang dalam prakhotbah atau epistel pada minggu ini, Daud memohon bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Allah. Dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau kita melihat dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 5, ini mengungkapkan, ya, kerinduan penulis untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Jadi Daud
atau pemazmur ini sangat rindu untuk mengharapkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Nah, kemudian teks ini mencerminkan ya pentingnya kepercayaan dan pengharapan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, terutama di masa sulit seperti Israel waktu berada di gurun pasir ya, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi dalam situasi sulit ya, Daud mengatakan meminta bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Maka Daud mengatakan kebijakan dan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidup, dan aku diam sepanjang masa di rumah Tuhan. Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan juga dijabarkan dalam ayat hari ini. Dalam ayat tersebut, penulis meminta Tuhan untuk tidak membiarkan dirinya dipermalukan, melainkan menunjukkan jalannya. Ini tersebut dalam Mazmur 25 ayat 2 sampai 4. Untuk tidak dipermalukan, tapi menunjukkan jalannya. Artinya jalan Tuhan, supaya diikuti oleh Daud. Dalam konteks ini penting bagi kita untuk menyadari bahwa mengandalkan Tuhan Allah dalam setiap keputusan atau tantangan yang dihadapi, termasuk di usia lanjut, bagi teman-teman yang sudah berusia di atas 70 tahun ke atas ya, dapat memberikan kedamaian dan arah yang tepat. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan Allah di usia lanjut, itu akan memberikan kedamaian dan ya, arah yang tepat. Tidak lagi kita punya doubts atau ragu-ragu. Pengharapan dan kesabaran untuk menanti bimbingan Tuhan menjadi kunci ya, dalam hal ayat ini yang ditegaskan dalam ayat 5. Apa itu dalam ayat 5? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan ajarlah aku jalanmu. Apa maksud daripada ayat ini? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan ajarlah aku jalanmu. Menunjukkan ya, jalan Tuhan dan ajaran Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam jalannya. Ini menunjukkan bahwa kita diundang untuk terus belajar dan mengejar kebenaran dari Allah dalam hidup kita. Jadi dengan ayat 5 ini kita dituntut untuk tetap belajar dan mengejar kebenaran dari Allah. Dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Ayat Alkitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5 disebutkan bahwa jiwaku menantikan Engkau, ya Tuhan, Engkau adalah Allahku. Jangan biarkan aku dipermalukan. Jangan biarkan musuhku berusaha ya, mencelakan atasku. Artinya berusaha untuk
memalukan kita, mencelakai kita. Sungguh siapa yang memainkan engkau tidak akan dipermalukan. Mereka yang berbuat curang akan dipermalukan. Sungguh siapa ya, yang memainkan engkau tidak akan dipermalukan. Artinya siapa yang menaruh perhatian kepada dia tidak akan dipermalukan. Bahkan mereka yang berbuat curang itu akan dipermalukan. Nah, menunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan ajarilah aku jalanmu. Jadi tunjukkan jalanmu dan ajari untuk menuju jalanmu itu. Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi jalan tersebut sudah dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia. Jadi dalam Mazmur ini adalah gambaran Yesuslah yang menunjukkan jalan yang benar supaya kita bisa menuju Bapa di surga. Nah, pimpinan dan petunjukmu adalah benar. Jadi pimpinan Tuhan dan petunjuknya itu adalah sangat benar. Ajarlah aku, sebab engkau adalah Allah yang menyelamatkan aku. Kepadamulah aku menantikan sehari-hari. Jadi jelas ya, menantikan Tuhan dalam keseharian adalah wajib hukumnya. Nah, Mazmur ini mencerminkan kerinduan penulis untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Kemudian mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, terutama di masa-masa sulit, seperti pengalaman Daud. Ya. Daud, kita lihat pengalaman-pengalaman masa sulit. Mau dibunuh Raja Saul akibat ya, kecemburuan. Sebab Daud ada tanda-tanda untuk menjadi raja yang terbaik di Israel. Itu dilihat oleh Saul. Maka dia mau membunuh Daud. Dan ini masa-masa sulit yang dihadapi Daud. Tetapi dia bisa terlepas dari rencana jahat tersebut. Nah, kemudian seperti anak kandung sendiri, Absalom ingin mengkudeta bapaknya, sehingga Daud pernah pergi keluar dari Yerusalem bersama dengan istrinya di bawah. Dan Absalom sempat menguasai istana, dan bahkan orang-orang yang akan meminta pertimbangan-pertimbangan kepada Raja Daud itu diambil alih oleh Absalom di Yerusalem. Orang tidak dibolehkan lagi menghadap Daud, diambil. Dan bahkan yang paling jelek dari Absalom adalah istri atau gundik-gundik daripada Raja Daud itu dipermainkan di atas lotengnya. Nah, inilah kesulitan yang dikatakan. Maka Daud selalu mengatakan, Tuhan perlindunganku, dan aku tidak kekurangan apapun, dan aku diselamatkan. Inilah selalu yang terngiang dari Raja Daud. Nah, sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini, yaitu Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26. Kedatangan anak manusia, dan diharapkan kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Apa sebabnya? Implementasi dari harapan Daud
menerima bimbingan dan petunjuk dari Allah diimplementasikan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Inilah ya, implementasi daripada apa tadi yang dikatakan oleh Daud. Bimbinglah aku di jalanmu. Jalan itu adalah Yesus. Dan di sini Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk memberikan jalan kepada manusia. Berawal dari adanya tanda-tanda ya pada matahari dan bulan dan bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dengan adanya gelora yang sangat dahsyat di lautan. Ya. Manusia semua akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Jadi seluruh dunia goncang. Ya. Penguasa-penguasa angkasa raya ini kacau balau. Ya. Nah, sebab para penguasa ya angkasa raya akan menjadi kacau balau, tidak jelas, sehingga mereka kebingungan bagaimana ini terjadi. Ya. Sangat kacau dan ketakutan. Semua manusia di bumi ini ketahui setelah ada tanda-tanda itu datang pada matahari, bulan dan bintang, dan gelora laut yang sangat-sangat menghanyutkan. Kemudian pada waktu itulah Anak Manusia akan datang di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Di ayat 27 dikatakan, pada saat itulah, di saat manusia goncang, kacau balau, takut, khawatir dalam hidup, bingung, datang Yesus di dalam awan. Nah, apabila kemudian pada waktu itu ya, apabila hal itu terjadi, jadi kalau sudah melihat Yesus datang dalam awan, ya, pada saat bumi itu kacau, pemimpin angkasa raya ini kacau balau, bingung, ketakutan, dikatakan oleh Yesus, bangunlah dan angkatlah kepalamu, sebab sebentar lagi kalian akan diselamatkan. Inilah pesan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bangunlah, angkatlah kepalamu. Sebentar lagi katanya, diselamatkan. Nah, kemudian hal ini juga pernah disampaikan oleh Yesus ya, seperti pelajaran dalam pohon ara ya. Yesus mencerminkan, ceritakan kepada mereka. Jadi Yesus pernah mengatakan perumpamaan berikut ini, bahwa apabila ya pucuk-pucuknya pohon ara mulai kelihatan, atau pohon-pohon yang bertunas, muncul tunas muda atau mau kelihatan muncul pucuk-pucuknya ya, itu tandanya untuk mulai musim panas. Jadi sudah keluar tunas dan pucuk-pucuk dari pohon-pohonan, terutama pohon ara, itu mendatangkan akan terjadi musim panas. Nah, kemudian begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi seperti tadi, matahari, bulan, bintang, gelora semua. Nah, dikatakan kalian akan tahu bahwa Allah segera memerintah sebagai raja. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka Allah akan segera memerintah sebagai raja, karena Allah sudah mengatakan bahwa
pernah dikatakan kepada Daud, ya, melalui Nathan, dari keturunanmu lah menjadi pemimpin dan raja segala raja. Tempat tinggalnya adalah Sion selama-lamanya. Sion itu di mana? Itulah the news of Jerusalem. Dengan kedatangan Tuhan tadi itu di Yerusalem yang baru, ya, dalam awal sudah kelihatan. Disitulah dikatakan tadi, bangunlah dan angkatlah kepalamu. Nah, kemudian begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian akan tahu bahwa Allah memerintah dalam dunia ini langsung. Pemerintahan itu diambil alih oleh Tuhan Allah. Ketahuilah hal-hal itu akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Jadi kedatangan Tuhan itu, manusia belum mati semuanya. Jadi ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Ya. Jadi kedatangannya itu belum semuanya mati. Ada yang mati dan masih ada yang hidup. Nah, bagaimana dengan yang hidup? Nah, dikatakan bahwa yang hidup itu diperbaharui, dan yang mati lebih dulu dibangkitkan, baru yang hidup itu diperbaharui. Itulah apabila Tuhan Allah sudah datang ke dunia ini. Nah, kemudian langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Apa perkataan daripada Yesus itu? Tetap selama-lamanya. Itulah yang digambarkan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi perkataan inilah yang tetap selama-lamanya. Kalau Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran, itu berlaku pada saat kedatangan Tuhan. Pada saat bumi kacau balau, itu yang berlaku. Perkataan Tuhan itu abadi. Nah, maka wajib kita mempelajari kata-kata daripada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa dalam Yohanes 6 ayat 35, inilah dikatakan bahwa perkataannya itu kekal selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi, akulah jalan dan hidup, itu tetap berlaku pada saat zaman akhir atau kedatangan akhir zaman, itu berlaku. Kemudian satu lagi, ya, dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar. Percaya kepadaku tidak akan. Inilah yang tetap apabila akhir zaman itu datang. Inilah perkataan daripada Tuhan Yesus. Maka untuk mengantisipasi datangnya itu, apabila itu datang, kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Seperti dalam Lukas 25 ayat 34-36 dikatakan, jagalah dirimu, jangan sampai terlena dan terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum-minuman keras, atau terlalu memikirkan hal-hal, ya, soal-soal hidupmu. Jadi kadang-kadang kita terlalu memikirkan hidup, apa nih, bagaimana hidup saya? Jangan. Kita harus selalu siap dan waspada. Sehingga, ya, kalian tidak siap ketika hal itu muncul dengan tiba-tiba. Ini yang dikatakan. Selalu siap. Apabila itu muncul dengan tiba-tiba, kamu jangan terlena dengan pesta pora atau memikirkan hidupmu atau anak segala macam. Jangan terlena. Tetap pikirkan life after life. Sebab hari ini
akan datang seperti perangkap pada manusia. Jadi bisa datang itu sebagai jebakan. Mungkin pada saat kita tidur, pada saat kita makan, atau pada saat kita mengerjakan apa saja, itu datang. Bisa dikatakan seperti perangkap. Ya, maka untuk hal itu menjadi tidak perangkap bagi kita, maka kita wajib hukumnya setiap saat. Maka Amsal mengatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Apa beda orang bijak dan orang bodoh? Orang bijak, dia tidak menjamin hidupnya besok masih ada. Orang bodoh mengatakan saya masih hidup besok, sehingga dia terlena, tidak berdoa. Tapi orang bijak, karena tidak menjamin dia hidup besok, dia menjadi doa adalah saluran yang dipakai untuk berhubungan setiap saat untuk Tuhan. Dan napasnya adalah doa. Itulah bagi orang yang bijak, yang percaya pada Tuhan. Kemudian dalam ayat 30 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian kuat mengatasi semua hal-hal yang bakal terjadi, dan kalian dapat menghadap anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi terakhir inilah diingatkan kita supaya berdoa dan berjaga-jaga supaya bisa menghadap Tuhan Yesus apabila Dia datang kedua kalinya. Mari kita tetap waspada, dan napas kita adalah doa kita, adalah napas kita yang selalu mengikuti sebagai orang bijak yang tidak bisa menjamin besok kita hidup. Maka kita berdoa setiap saat, setiap memulai pekerjaan kita. Jangan sebagai orang bodoh terlena dan dia menjamin besok masih hidup, sehingga dia tidak siap. Ya, akibat tidak siap, perangkap tadi Tuhan datang menjadi perangkap bagi dia, menjebak dia karena dia tidak siap. Tapi bagi orang yang siap setiap saat, tidak ada perangkap atau jebakan kedatangan hari Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu. Amin. Tuhan memberkati.